Sobat-sobatnya, pada seleksi CASN tahun 2024 di sini nanti untuk kuota P3K itu 100% untuk teman-teman non ASN atau tenaga honorer, termasuk juga teman-teman tenaga honorer THK2 maupun juga tenaga honorer yang terdaftar di database BKN serta teman-teman tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Untuk tes P3K di tahun 2024 ini nanti hanya formalitas, artinya teman-teman nanti seluruhnya akan diangkat menjadi ASN P3K ya, baik itu ASN P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru, yaitu pesan penting dari Kemenpan RB, yaitu kepada teman-teman THK2 dan juga honorer yang terdaftar di database BKN agar teman-teman nanti bisa diangkat menjadi P3K 2024, baik itu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Kira-kira apa yang wajib dilakukan oleh teman-teman honorer agar di tahun ini bisa diangkat menjadi P3K? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pertama-tama di sini kita simak dulu ya, yaitu cuplikan penjelasan dari Menpan RB dan nantinya kita akan lakukan pembahasan. Oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non ASN mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak. Sobat-sobatnya, berarti di sini ketika teman-teman sudah menyimak ya penjelasan dari Menpan RB, Kemenpan RB, bahwa ini kita bisa mengambil kesimpulan. Tentunya kesimpulan ini nanti akan sangat penting bagi teman-teman yang ingin diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Jadi di sini nanti seluruh honorer akan diangkat menjadi ASN P3K, yang mana di sini kita langsung saja ambil kesimpulan supaya nanti teman-teman bisa diterapkan dan juga sebagai bahan pengingat supaya teman-teman nanti tidak tercacar lagi ya pada seleksi CASN 2024 ini. Jadi dari kesimpulan yang tadi telah kita tarik itu adalah bahwasannya untuk teman-teman yaitu seluruh honorer, jadi seluruh honorer ini nanti akan dijamin lulus nih 100%. Jadi seluruh honorer dijamin lulus 100% diangkat menjadi ASN P3K. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya teman-teman nanti di sini harus melakukan pendaftaran ya. Teman-teman nanti harus melakukan pendaftaran supaya teman-teman nanti bisa diangkat menjadi P3K. Nah, di sini seperti yang tadi telah disimulasikan ya, bahwasanya kalau misalkan Pemda itu membuka formasi hanya ada 100, sedangkan pelamarnya ini ada 150, kemudian teman-teman nanti otomatis yang lulus ini kan 100 ya. Jadi formasinya ada 100, kemudian pelamarnya ada 150, maka yang lulus diangkat menjadi P3K penuh waktu ini adalah yang 100. Sedangkan di sini kan masih ada sisa nih, sisa 50 orang ya. Nah, 50 orang ini tetap akan diangkat, tetap dinyatakan lulus, jadi semua lulus ya nanti ya. Yang penting teman-teman di sini harus syaratnya mendaftar. Jika teman-teman mendaftar, formasi ada 100, kemudian pelamarnya ada 150, yang 100 diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang 50 ini tetap lulus namun diangkat menjadi P3K yang paruh waktu ya. Jadi memang akan dituntaskan untuk permasalahan honorer di tahun ini. Jadi nanti sudah nggak ada honorer lagi setelah bulan Desember. Mengapa demikian? Dikarenakan setelah bulan Desember 2024 sudah tidak boleh lagi ada tenaga honorer. Jadi di instansi pemerintah nanti tinggal hanya ada dua status. Yang pertama adalah PNS, yang kedua ini hanya ada P3K teman-teman. Jadi penting bagi teman-teman nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, untuk jadwalnya nanti akan saya sematkan untuk videonya di kartu video ini. Silahkan nanti dicermati ya. Dan jangan lupa untuk ikuti terus channel calon guru ini supaya nanti kalian nggak akan ketinggalan informasi dan juga penjadwalannya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman yang THK2 dan juga terdaftar di database BKN ini wajib melakukan pendaftaran supaya nanti bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini, maka di sini teman-teman harus melalui pendaftaran, yaitu sebagai contohnya seperti ini. Untuk pendaftaran nanti dilakukan tetap di sscsnbkn.go.id. Jadi seluruh tenaga honorer termasuk juga guru nanti mengikuti seleksi di SSCSN
mulai dari proses pendaftaran, kemudian pelaksanaan, kemudian pengumuman kelulusan, ini nanti terjadi pada ekosistem SSCASN teman-teman. Jadinya ketika pendaftaran nanti sudah dibuka, teman-teman tetap membuat akun di SSCASN. Untuk tutorialnya sudah saya siapkan di deskripsi ataupun juga nanti di kartu video ini ya. Setelah teman-teman di sini melakukan pendaftaran, membuat akun SSCASN sampai selesai, maka teman-teman tinggal klik login pada tombol pojok kanan atas nantinya. Kemudian teman-teman login ke akun SSCASN dan selanjutnya teman-teman nanti mengisi bagian biodata. Jadi alur untuk pendaftaran P3K itu adalah di sini nanti tetap nggak jauh beda dengan di tahun kemarin. Ya mana di sini setelah teman-teman login membuat akun SSCASN, maka melengkapi biodata. Kemudian teman-teman di sini memilih jenis seleksi, maka berikutnya nanti teman-teman akan memilih jenis seleksi yang P3K. Entah itu P3K guru, P3K kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis. Dan ingat teman-teman di sini nanti untuk melakukan pendaftaran, jadi diakui kita itu melakukan pendaftaran ya. Di sini kan kita harus mendaftar nih. Teman-teman diakui melakukan pendaftaran itu ketika teman-teman sudah menuntaskan ini ya, menuntaskan pendaftaran di SSCASN. Jadi setelah teman-teman memilih jenis seleksi, nanti kalian memilih formasi, kemudian kalian mengisikan data riwayat, kemudian teman-teman mengupload dokumen berkas persyaratan. Setelah itu di halaman resume, maka teman-teman nanti harus klik tombol akhir pendaftaran di halaman resume. Jadi penanda bahwa teman-teman ini sudah melakukan pendaftaran itu ketika klik tombol akhir pendaftaran. Nah di sini diterangkan juga, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir di halaman resume di sini, agar berkas Anda ini dapat diverifikasi oleh instansi sehingga teman-teman nanti sudah berhasil melakukan pendaftaran. Asalkan teman-teman nanti di sini berhasil melakukan pendaftaran sampai selesai, sampai kelar, maka teman-teman nanti di sini mengikuti seleksi ya. Yang mana untuk mekanisme seleksinya itu adalah seperti yang dipaparkan oleh BKN kemarin, adalah yang seperti ini. Jadi teman-teman di sini nanti berdasarkan dari kuota formasi ini nanti kalau misalkan formasinya itu ada 100 ya, maka teman-teman nanti pendaftarnya misalkan jumlah pendaftar ini ada 150, kemudian yang lulus itu adalah 100 ini nanti diangkat menjadi P3K yang penuh waktu, sedangkan yang sisanya yang 50 ini bukan berarti nggak lulus ya, namun di sini juga lulus, namun sementara ini masih diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah ini tidak memenuhi lowongan formasi, karena formasi sudah habis, maka teman-teman nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah nanti apakah dari P3K paruh waktu itu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu? Tentu saja bisa. Ini mekanismenya masih dibahas oleh Kemenpan RB. Dan selanjutnya nanti berdasarkan dari evaluasi kinerja dan syarat administrasi, teman-teman dari paruh waktu ini nanti akan otomatis bisa diangkat, dialihkan menjadi P3K yang penuh waktu. Nah untuk P3K paruh waktu maupun juga penuh waktu ini sama ya teman-teman, sama-sama diangkat oleh BPK. Jadi nanti teman-teman sama-sama mendapatkan SK P3K, sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai yang dikelola oleh BKN. Kemudian perbedaannya itu hanya terletak pada gaji ya. Untuk P3K penuh waktu tentunya hak dan kewajibannya sama dengan PNS, sama dengan P3K pada umumnya. Sedangkan P3K paruh waktu ini sementara untuk gajinya itu masih berdasarkan dari gaji yang diterimakan saat ini, namun jam kerjanya ini lebih fleksibel teman-teman. Jadi pesan penting yang perlu kalian catat itu adalah nanti ketika pendaftaran dibuka, teman-teman nanti wajib untuk melakukan pendaftaran sampai di halaman resume ya. Untuk sebagai gambaran ini di kartu video sudah saya sematkan nih bagaimanakah cara mendaftar dari awal sampai akhir teman-teman. Salam sukses, semoga kita lulus ya di tahun ini.